menikmati keindahan murai batu dari proses pertama hingga proses akhir adalah sesuatu kesenangan. Dalam video kali ini teman-teman, ada seekor murai batu. Ini pastol atau lepas trotol. Perkiraan saya usianya sekitar 8 bulan. Nah, dalam video kali ini adalah murai batu, mungkin dari kamera tidak terlalu jelas. Di sini terlihat ada sebagian bulu sayap itu masih berupa bulu anakan. Nah, murai batu ini boleh dikatakan mabungnya sedikit terhambat. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut membahasnya, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Teman-teman langsung aja klik, bisa gabung. Dan untuk teman-teman yang mau jaga-jaga cari obat racikan, di deskripsi ada nomornya admin, langsung aja. Oke, sering sekali saya mendapat pertanyaan atau teman-teman konsultasi terhadap sayap burung atau sayap murai batu setelah mabung. Jadi ada beberapa juga yang sering mengeluh karena bulunya, rontoknya tidak bersamaan. Nah, di depan ini kalau di sini jelas sekali murai batu ini ada beberapa helai bulu lama atau bulu trotolan. Ketika saya mendapatkan ini, saya langsung berpikir dan membuat konten ini. Jadi di depan ini pastilah perawat sebelumnya tidak sabar. Kenapa saya bilang tidak sabar? Jadi ada beberapa kasus yang sering saya jumpai ketika burung mabung, perawat biasanya saking cintanya itu perawatannya berlebihan. Jadi mabung belum tuntas, burungnya sering dijemur, kayak gitu. Terus perubahan pada pola perawatan juga mengganggu proses mabungnya. Makanya sebelum ini ketika burung mabung atau bulu jatuh atau rontok ketika mabung, itu saya sarankan untuk fokus pada perawatannya supaya mabungnya total. Karena kalau misalkan kita menghambatnya, akan terjadi pemandangan yang kurang enak sekali dilihat. Jadi di depan ini teman-teman, ini burungnya bagus sekali, klimis, tetapi ada beberapa bulu sayap juga yang belum copot, kayak gitu. Nah, ketika sudah terjadi gini, prosesnya akan semakin agak panjang, dimana seharusnya burung ini udah mulus, hitam karena bulu barunya, tetapi terlihat seperti ini. Nah, setelah seperti ini, keputusan apa yang saya ambil kayak gitu. Jadi kalau di sini saya sendiri fokusnya bakul atau pedagang ya. Jadi kalau misalkan burung ini laku duluan, ya sudahlah kayak gitu. Tetapi kalau belum laku, perawatannya seperti ini. Jadi yang pertama, jaga kesehatan, di mana pola makan, kebersihan kandang itu harus terjaga. Yang pertama itu. Yang selanjutnya, EF-nya biasanya saya kasih banyak, kayak gitu. Boleh dijemur karena dia udah ganti bulu, tetapi penjemurannya tidak boleh berlama-lama. Jadi banyak sekali teman-teman setelah mabung juga, saya pernah beberapa waktu yang lalu juga kecolongan, menjemur itu lama banget. Jadi dari pagi, waktu itu dijemur Kang Bambang ya, kelupaan sampai jam 1 siang. Nah, akhirnya burungnya masih hidup, tetapi akhirnya mengalami yang namanya drop, akhirnya tidak tertolong. Itu yang paling fatal. Adapun yang tidak fatal ketika penjemuran lama, biasanya bulu-bulunya yang gagal mabung ini atau lambat mabung, itu rontoknya juga kelamaan. Dan kadang-kadang sampai mabung kedua baru lepas, kayak gitu. Makanya cara saya ya kembali lagi taruh tempat tenang, dimasteri, jaga kebersihan kandang, asalkan sehat ya biarkan kayak gitu.
Dan tidak sedikit burung murai batu juga saya rawat seperti itu. Ya kalau misalkan nggak langsung laku, nanti mungkin sekitar 1 minggu 2 minggu ada bulu lagi yang rontok atau jatuh. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang ada beberapa teman juga yang tanya, apa mempengaruhi kenggacoran burung ya? Kayak gitu, burung saya kok gacornya nggak maksimal kayak gitu. Nah seperti konten saya sebelumnya teman-teman, ini penelitian saya kayak gitu. Sebetulnya burung yang gagal mabung atau mabungnya tidak sempurna, itu pun menurut saya yang pertama seperti mengurangi kepedean burung tersebut untuk gacor atau tampil maksimal. Walaupun ada sedikit burung ketika bulunya tua dia tetap gacor vektor. Tetapi kalau misalkan dia mabungnya normal, alami, maksimal, itu pasti gacornya atau vektornya atau bagusnya lebih dari itu. Makanya untuk burung yang gagal mabung juga kadang-kadang disetting juga agak sulit ya kayak gitu. Terus selanjutnya yang lebih menyebalkan lagi, ada beberapa kasus burung yang kondisinya seperti ini, gagal mabung ini, ada juga bulu yang nggak bisa lepas-lepas kayak gitu. Jadi dia udah telat ya kayak gitu, mabungnya nggak sempurna, nggak 100%. Jadi bulunya itu ya seperti saya bilang lah tadi, nunggu 1 tahun atau barengan burung ketika mabung lagi kayak gitu. Nah ada juga teman-teman yang mendapat, saya juga sering sebelum mabung kedua bulunya itu ada yang jatuh kayak gitu. Tetapi jatuh tidak maksimal. Jadi jatuh beberapa helai bulu lama. Itu jadi dikatakan sulam. Sulam itu ya tembel sulam itu tadi teman-teman, menjatuhkan bulu yang lama sedangkan bulu yang baru tetap ada kayak gitu. Itu namanya sulam. Jadi untuk keindahan burung juga kurang ya kayak gitu teman-teman. Nah untuk pola selanjutnya untuk pola settingan makanan untuk burung yang seperti ini mungkin teman-teman bingung ya, lihat channel A, channel B, channel C. Jadi untuk patokannya biasanya kalau di sini rata-rata ya murai batu kalau makan fur atau doyan fur seperti ini, kotorannya makan fur. Ini untuk jangkrik biasa bukan terek sekitar 55, sekitar segitu. Nah kalau untuk harian seperti itu, kalau untuk memabungkan biasanya kita tambahi. Tetapi dalam video saya sebelumnya, cara setting burung itu tidak sama ya habisnya jangkriknya. Jadi biasanya saya setting kalau kita kasih pagi 8 ekor, yang dimakan 6 berarti dia paginya minta 6 kayak gitu. Begitu juga ketika sore saya lakukan seperti itu. Nah tetapi kadang-kadang juga kalau teman-teman kicomania melihat channel ini channel itu biasanya dia dirubah-rubah settingannya kayak gitu. Kalau menurut saya sih ya tergantung kebiasaan kayak gitu ya. Jadi kalau di sini seringnya jangkrik sama ulat, ya udah kita kasih itu untuk porsinya saya tambahin sedikit supaya dia kelihatan panas dan nutrisinya tercukupi biar mabungnya bisa normal kayak gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam satu hobi.